Kolbu tambah ilmu, tambah iman, tambah amal. Selamat pagi menjelang siang buat seluruh masyarakat Oku Timur dimanapun Anda berada. Kembali lagi menemani Anda dalam program spesial kali ini, Mutiara Kolbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal. Masya Allah. Di kesempatan hari ini, insya Allah kita terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nikmat kesehatan, keselamatan, dan keberkahan usia, dan nikmat iman yang terus hadir di diri kita. Dan di kesempatan hari ini dalam Mutiara Kolbu seperti biasa kita menghadirkan para narasumber dari penyuluh agama Kabupaten Oku Timur. Dan tentunya sudah tidak asing lagi ya pendengar, kali ini kita sudah hadir di tengah-tengah bersama Ustadz Haji Budiman SPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah sehat selalu Pak Ustadz ya. Amin. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kurang lebih 1 jam ke depan kita akan hadirkan kajian yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua dan insya Allah membawa ilmu yang manfaat untuk kita. Dalam 1 jam ke depan ini kita juga akan mengundang Anda untuk bergabung melalui layanan telepon ya di 0735 481 800 ataupun WhatsApp-nya di 0811 7241 800. Nah, kajian kita hari ini akan membahas tema tentang sedekah. Ya, langsung saja pendengar kita dengarkan bersama Ustadz Haji Budiman SPDI. Silakan Pak Ustadz. Karena pengertian sedekah itu sendiri adalah di dalam bahasa itu berasal dari kata sodakoh atau berasal dari kata sidik yang berarti kebenaran. Dengan pengertian itu maka sedekah berarti mengeluarkan harta atau non harta secara sukarela untuk diberikan kepada orang lain. Walaupun nanti kalau kita bahas lagi sesungguhnya bukan hanya diperuntukkan kepada orang lain, bahkan sedekah itu sendiri dalam agama termasuk memberikan untuk diri kita sendiri pun bisa juga digolongkan sebagai sedekah. Sedekah itu sendiri terdiri dari 2 kategori, ada sedekah wajib dalam bentuk zakat Mbak ya, atau sedekah dalam bentuk nafkah. Jadi seorang laki-laki atau suami yang memberikan nafkah untuk keluarganya itu juga sedekah dan merupakan sedekah wajib bagi sang suami karena dia adalah kepala keluarga yang harus dan diberi amanat wajib memberikan nafkah kepada keluarganya. Kemudian selebih dari itu ada sedekah sunat, bermacam ragam bentuknya, ada infak, ada wakaf dan seterusnya. Termasuk barangkali kalau kita kaji lebih lanjut lagi ada banyak hal. Kata Rasulullah termasuk senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Termasuk ketika kita membaca zikir juga bisa dianggap dengan sedekah. Untuk memotivasi kita supaya gemar bersedekah ini, salah satunya adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memikat hati kaum muslimin, Mbak ya, dengan makna-makna yang bahwa sedekah itu merupakan perbuatan mulia yang akan diganjar demikian rupa oleh Allah. Seperti firman Allah Al-Quran Al-Baqarah ayat 261 misalnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau kita perhatikan firman Allah ini Mbak, luar biasa. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah itu atau orang-orang yang menafkahkan harta mereka pada jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang kita tanam, yang akan menumbuhkan 7 tangkai dan pada tiap-tiap tangkai akan berbuah 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Mungkin Mbak Yola punya tabungan ya atau deposito di bank. Berapa persen itu bagi hasil untuk kita per bulan atau per tahun? Barangkali hanya 0, sekian. Betul. Tetapi Allah telah memberikan sungguh luar biasa dalam ayat ini, satu
Satu biji ibaratnya akan tumbuh menjadi 7 tangkai dan tiap tangkai itu akan berbuah 100, maka kelipatannya menjadi 701 berbanding 700. Berapa persen itu Mbak? Kalau di bank ya, bank syariah katakanlah bagi hasilnya katakanlah 10% per tahun. Kalau dibandingkan dengan ini, kalau 1 berbanding 700 berapa persen itu Mbak? Itu 70.000% ya, 70.000%. Inilah yang motivasi diberikan oleh Allah agar kita gemar untuk senantiasa memberikan apa yang kita miliki di jalan Allah, atau dengan kalimat sedekah. Bentuknya bisa infak, bisa wakaf, bisa juga kalau sudah memenuhi persyaratan bentuknya adalah zakat. Para pendengar yang berbahagia, sedekah ini juga merupakan tolak ukur apakah seseorang itu dianggap sudah mencapai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan dalam Al-Qur'an pada firman Allah surat Ali Imran ayat 92. Jadi Allah gambarkan lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma yuhibbuna wa ma yunfiqu min sa'in fa innallaha bihi alim. Kamu belum lagi mencapai kebaikan, kata Allah. Kalaupun kamu ngomong sudah menjadi orang baik, ya, kata Allah, kamu belum mencapai kebaikan sebelum kamu mampu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu sukai, dan apa juga yang kamu nafkahkan, maka Allah akan mengetahuinya. Jadi ukuran seseorang itu dianggap telah mencapai kebaikan di sisi Allah adalah sejauh mana dia mau dan mampu menafkahkan sebagian dari apa yang dia miliki, yang ia sukai, yang ia sukai. Dan diyakini apapun yang kita nafkahkan itu tidak akan luput dari pengetahuan Allah, dalam arti kembali kepada tadi akan insya Allah dibalas oleh Allah dengan kelipatan yang luar biasa. Ya. Para pendengar yang berbahagia, kemudian yang berikutnya, bagaimana Allah memotivasi kita untuk bersedekah itu lebih lanjut, ada lagi. Jadi ada banyak ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk bersedekah. Misalnya dalam surat Al-Hadid ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan nafkahkanlah sebagian dari harta yang kamu jadikan Allah sebagai penguasanya. Jadi Allah berikan rezeki kepada kita, kita diberikan hak untuk menguasai harta itu. Tetapi lanjutnya kata Allah, maka orang-orang yang beriman di antaramu dan rela mengeluarkan nafkah, maka apa yang akan diberikan? Untuk mereka disediakan pahala yang besar. Inilah motivasi diberikan Allah. Jadi 1 berbanding 700 atau 70.000% akan diberikan. Itu yang normal Mbak ya. Karena di akhir kalimat, di akhir surat tadi ada Allah katakan wallahu yudaifu liman yasha. Allah itu akan melipat gandakan, ya, melipat gandakan sesuai dengan yang dikehendakinya bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau kita berinfak biasa itu akan 1 berbanding 700. Misalnya katakanlah orang punya uang, dia berikan nafkah, dia berikan sedekah 1 berbanding 700. Tapi Allah akan lipat gandakan lagi kepada orang-orang tertentu. Misalnya orang itu tidak begitu kaya, tidak begitu punya uang, tetapi dia tetap mampu bersedekah, atau orang itu bersedekah kepada musuhnya, kepada orang yang menyakitinya, itu akan lebih, itu ketentuan Allah. Tentu Allah yang akan menimbang. Bisa saja dari 700 kali lipat itu dilipat gandakan lagi kepada orang-orang tertentu yang Allah Maha mengetahui. Dan tadi berikutnya tentu di samping itu Allah akan memberikan pahala yang luar biasa besar bagi orang yang bersedia dan mampu memberikan sebagian harta yang dimilikinya. Itu dari ayat-ayat Al-Quran. Belum lagi kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah, ada banyak juga motivasi diberikan kepada kita. Yang pertama, ternyata Mbak ya, sedekah itu mampu menolak bala ya. Jadi sedekah yang kita berikan itu mampu memadamkan kemurkaan Allah atau menolak akibat
akibat jelek yang barangkali akan kita temui ketika kita pelit dalam mengeluarkan harta kita. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah dan menolak akibat jelek. Barangkali sebagai contoh, ya, mungkin kita pergi berangkat bekerja, kebetulan begitu mau berangkat ada orang yang meminta-minta, lantas kita berikan sedikit apa yang kita miliki. Insya Allah maka dalam perjalanan kita yang barangkali tadi takdirnya kita mungkin di tengah perjalanan ada hal yang tidak kita inginkan, boleh jadi bisa pecah ban atau terjadi kecelakaan ringan atau apapun itu, tetapi karena sebelum berangkat kita sudah mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki dalam bentuk sedekah, maka boleh jadi hal-hal jelek itu akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akibat dari sedekah yang kita berikan. Yang berikutnya, orang yang bersedekah itu akan didoakan oleh malaikat. Jadi ada hadis Rasulullah, apabila kita melaksanakan sedekah di pagi hari atau sedekah di waktu subuh, maka kita akan didoakan oleh para malaikat. Seperti hadis Rasulullah, tidak ada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-pagi kecuali dua orang malaikat turun ke bumi. Jadi dua orang malaikat turun mendoakan. Salah satu dari kedua malaikat akan berdoa, ya Allah, berilah gantinya kepada orang-orang yang bersedekah. Sementara yang satunya lagi berdoa, ya Allah, datangkanlah kerusakan kepada orang yang bakhil. Jadi ketika waktu subuh, ketika kita mampu bersedekah, berinfak di waktu subuh, maka luar biasa. Kita akan didoakan oleh malaikat agar apa yang kita keluarkan itu diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila kita punya kesempatan, mampu tetapi tidak kita lakukan, maka kita juga akan mendapatkan doa dari malaikat, tapi doanya berbalik. Artinya kalau kita memberikan sedekah, didoakan diberikan kebaikan dan pengganti yang lebih baik. Tetapi kalau kita pelit atau bakhil, maka doa malaikat yang satunya adalah datangkanlah kerusakan kepada orang-orang yang tidak mau bersedekah. Na'udzubillah. Para pendengar yang berbahagia, itulah beberapa motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah, bagaimana agar kita sebagai orang Islam mau berbagi kepada sesama, yang intinya tidak lain dan tidak bukan dalam satu sisi kita memberikan kepada orang lain atau mengeluarkan sebagian dari yang kita miliki, tetapi sesungguhnya itu adalah memberikan sesuatu untuk diri kita sendiri, karena nanti pada saatnya apa yang kita keluarkan itu akan diberikan kembali oleh Allah kepada kita dengan yang lebih baik dan dengan pelipatan yang luar biasa. Para pendengar, lalu apakah sedekah itu hanya dalam bentuk uang atau dalam bentuk materi? Ternyata di dalam agama kita tidaklah seperti itu. Kita kemukakan salah satu hadis dari Rasulullah, kata Rasulullah, setiap muslim itu wajib bersedekah. Jadi kalimatnya wajib bersedekah. Lalu para sahabat Rasulullah bertanya, ya Nabi Allah, bagaimana orang yang tidak punya? Kalau setiap orang wajib bersedekah, bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai kekayaan, tidak mempunyai harta untuk disedekahkan? Maka Rasulullah menjawab, kalau dia tidak punya harta, maka hendaklah dia berusaha dengan tangannya hingga menguntungkan baginya, lalu ia bersedekah. Bekerja dulu, kata Rasulullah. Ketika kamu mendapatkan hasil, maka bersedekahlah. Ditanya lagi oleh para sahabat, bagaimana kalau tidak berhasil ya Allah? Ya Rasulullah, kalau tidak ada uang yang didapatkan, maka Rasul mengatakan, kamu juga dianggap bersedekah jika kamu mampu menolong orang yang didesak kebutuhan, yang mengharapkan bantuan. Jadi tenagamu juga adalah merupakan sedekah. Ditanya lagi oleh para sahabat, bagaimana jika tidak punya tenaga ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, hendaklah yang melakukan kebaikan dan menahan diri dari kemungkaran, karena itu berarti sedekah baginya. Jadi menahan diri dari berbuat mungkar juga merupakan sedekah, Pak. Jadi kalau kita punya harta,
kita bersedekah dengan harta kita. Tidak punya harta, kita bersedekah dengan tenaga kita. Tidak punya tenaga, kita bersedekah dengan membantu apapun yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Tidak punya juga itu, maka menahan diri dari berbuat kemungkaran, dari berbuat jelek, itu juga dianggap sedekah oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya benarlah apa yang disampaikan Rasulullah itu, bahwa setiap kita mempunyai kewajiban untuk sedekah itu, dan tidak ada satupun yang tidak mampu melakukannya. Kalau tidak punya harta, bisa dengan tenaga. Bahkan lebih jauh lagi, Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya bahwa di antara sedekah itu adalah mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Itu dianggap sedekah. Menolong orang untuk menunggangi tunggangannya berarti sedekah. Mengangkat barang orang ke dalam kendaraan, itu juga sedekah. Menyingkirkan rintangan di jalan, itu adalah juga sedekah. Bahkan kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan, kalimat thayyibah, itu merupakan sedekah. Dan langkah-langkah kaki kita pergi menuntut ilmu dan pergi untuk melaksanakan salat, maka di dalam agama itu juga dinilai sebagai sedekah. Bahkan ucapan-ucapan baik, kalimat-kalimat takbir, Allahu Akbar, kemudian subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, istighfar, itu semua merupakan sedekah. Dan kepada kita tentu pasti mampu setiap orang melakukannya. Bahkan lebih jauh dari itu, kepada yang halal pun mencampuri istri kita bagi kaum muslimin adalah merupakan pahala dan dianggap sedekah. Ini pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bukankah mencampur istri itu berarti laki-laki menyalurkan birahinya kepada istrinya, artinya kesenangan? Lalu Rasulullah menjawab, kalau hal itu dilakukan kepada bukan istrimu, apakah dia menjadi halal? Kata sahabat, maka dia akan menjadi haram. Oleh karena itu kata Rasulullah, kalau berbuat mencampuri perempuan yang bukan istrimu adalah haram, maka mencampuri istrimu merupakan halal, yang berarti dianggap adalah sedekah. Para pendengar yang berbahagia, kalau demikian halnya, maka tidak ada lagi halangan bagi kita untuk setiap hari yang kita miliki untuk kita mampu bersedekah. Apapun yang kita miliki, bahkan sampai kepada zikir kita menjadi sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, siapa yang paling berhak menerima sedekah kita? Maka di dalam agama kita dianjurkan untuk memberikan sedekah itu kepada orang terdekat terlebih dahulu. Jadi orang yang paling layak menerima sedekah kita itu adalah pertama anak-anak kita, keluarga kita dan kerabat kita. Setelah itu barulah bersedekah kepada orang lain. Jadi apabila kita sudah selesai memberikan nafkah kepada anak dan istri serta keluarga kita, maka setelah itu kita sunnah bahkan wajib untuk memberikan sebagian dari yang kita miliki kepada orang lain di luar sana kerabat kita. Para pendengar yang berbahagia, barangkali singkat itu sebagai pembuka, boleh kita saling sharing dalam hal ini, dalam tema sedekah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ustadz Haji Budiman dengan apa yang menjadi kajian hari ini. Ini membuat sebuah inspirasi untuk kita semua. Betul, untuk selalu berbuat kebaikan dan tidak pernah menyerah ya Pak Ustadz, atau bahkan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Masya Allah, ganjarannya sangat luar biasa.